Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai motivasi belajar. Motivasi dan motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari kata motif, yang berarti segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sondan P. Siagian mendefinisikan motivasi sebagai daya dorong yang mengakibatkan seseorang bersedia untuk menggerakkan kemampuan, tenaga, dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun jenis motivasi belajar. Belajar ini ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang. Secara umum, motivasi tumbuh dan berkembang dipengaruhi dari diri individu sendiri atau disebut dengan intrinsik, dan dari luar lingkungan atau ekstrinsik. Berdasarkan proses perkembangannya, maka motivasi dan motif menurut Ibn Syamsuddin Ma'mun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, motif primer atau motif dasar, menunjukkan pada hal-hal yang dasar. Motivasi ini berasal dari segi biologis atau jasmani manusia, dan motif ini pun dibedakan lagi ke dalam pertama, dorongan psikologis yang bersumber pada kebutuhan organis yang mencangkup antara lain lapar, haus, kegiatan, pernapasan, dan istirahat. Dua, dorongan umum dan motif tersebut di dalamnya dorongan kasih sayang, takut, kekaguman, dan rasa ingin tahu. Kemudian motif sekunder menunjukkan pada motif yang berkembang pada diri individu karena pengalaman dan dipelajari, yang termasuk di dalamnya antara lain takut yang dipelajari, motif-motif sosial atau ingin diterima, dihargai, persetujuan, status, merasa aman, dan lain-lain. Dan terakhir, motif objektif. Kemudian, adapun pengertian motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Motivasi ini secara tidak mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya, anak rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan orang tuanya. Kemudian, pengertian motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencangkup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik itu sendiri. C. Teori-teori motivasi belajar. Motivasi merupakan satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia, sehingga banyak teori yang mengkaji mengenai motivasi. Berikut beberapa teori motivasi. A. Teori kebutuhan. Teori ini berasumsi bahwa perilaku manusia pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik fisik ataupun psikis. B. Self-efikasi atau efikasi diri. Teori efikasi diri merupakan teori yang dikemukakan oleh Adura. Teori ini disebut juga teori kognisi sosial atau teori pembelajaran sosial. C. Teori penguatan. Pendekatan behaviorisme menunjukkan bahwa penguatan atau reinforcement mempengaruhi perilaku manusia. Teori ini lebih menitikberatkan pada apa yang terjadi pada seseorang ketika melakukan sesuatu, atau dengan kata lain, teori ini lebih menekankan kepada perilaku yang dimunculkan dari seseorang. D. Teori kebutuhan berprestasi. Teori kebutuhan berprestasi dikemukakan oleh MC Selen. Konsep dasar teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia terdapat kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan dan pendapatan hasil yang baik. Adapun strategi menumbuhkan motivasi belajar. Guru perlu untuk menumbuhkan motivasi dari peserta didiknya. Dengan motivasi, maka peserta akan semakin terdorong untuk bisa mencapai dari tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam Umar Hamalik menjelaskan upaya meningkatkan motivasi belajar sebagai berikut.
1. Upaya menggerakkan motivasi. Guru sering menjumpai kelas yang waspada dan penuh perhatian, sehingga guru harus bisa menciptakan lingkungan yang merangsang agar peserta didik memberikan sambutan terhadap pelajaran dari guru. 2. Upaya pemberian harapan. Peserta didik memiliki harapan-harapan tertentu setelah menyelesaikan pelajaran atau tugas, sehingga guru perlu memberikan harapan-harapan tertentu untuk menggugah motivasi belajar siswa. 3. Upaya pemberian insentif. Intensif sebagai objek, tujuan, atau simbol yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan atau kegiatan siswa. 4. Upaya pengaturan tingkah laku. Guru perlu mengatur tingkah laku peserta didik dengan cara restitusi, atau siswa melakukan respon yang sebenarnya dan sebagai pengganti tindakan yang tadinya tidak benar, dan ripple effect, pengaruh bergelombang dari suatu kelas yang disiplin terhadap peserta didik. Beberapa strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yakni: pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. 2. Hadiah. Berikan hadiah untuk peserta didik yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. 3. Saingan atau kompetisi. 4. Pujian. 5. Hukuman. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar peserta didik tersebut mau berubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. 6. Membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar. Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal kepada peserta didik. 7. Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 8. Membantu kesulitan belajar peserta didik, baik secara individual maupun komunal atau kelompok. 9. Menggunakan metode yang bervariasi. 10. Menggunakan media yang baik serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai motivasi belajar.